Oke, sahabat Indo Otomobil, ketemu lagi. Kita akan review servis 1000 km Veloz 2002 untuk yang tipe Matic ya. Ini untuk servis pertama. Jadi apa saja sih yang dicek di bengkel resmi Toyota biar kalian paham fungsinya servis di bengkel resmi dan apa aja yang dicek pada saat servis pertama kali ya, atau 1000 km. Biasanya 1 bulan pertama pada saat kalian setelah membeli mobil. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila kalian tidak paham, bila bisa ditanyakan, atau seputar mobil kalian bisa tanyakan. Nah, ini hal yang dilakukan oleh teknisi. Saya lihat ini dicek mobil bagian kolongnya ya. Jadi ini di understyle chassis, baut-baut kolongnya semua di momen ulang, dicek kembali kalau ada yang kendor dan sebagainya. Jadi ini dicek sesuai momen spesifikasi atau tidak, dan juga dicek bagian kolongnya ada kebocoran oli dan sebagainya. Kemudian juga cek kebocoran dan sebagainya. Dan ini juga dicek posisi-posisi bila ada yang berubah dan sebagainya. Terus juga dicek bagian chassis belakangnya juga ya. Nah, ini tampilan sampingnya itu. Nah, ini sekarang kita cek sama teknisinya, cek posisi ban serep dan juga tekanan anginnya ya. Cek biasanya dikasih 33. Nah, ini kemudian dicek kaki-kaki bagian depan dan juga belakang. Ini cek bearing roda, long T-rod dan end rod, kemudian ball joint, cek shock breaker dan sebagainya. Kemudian cek rem juga, kanvas rem. Kemudian ini cek tekanan ban bagian belakang ya. Bagian belakang biasanya dikasih 32 ya. Untuk depan 33 sesuai spesifikasi atau spek yang baik untuk Veloz sendiri. Nah, ini cek tekanan ban bagian belakang. Kemudian kita cek tekanan angin ban roda bagian depan ya. Ini dikasih 33 PSI ya. Nah, ini sama teknisinya juga dicek tekanan bannya. Setelah ini dicek juga tadi udah momen roda juga ya. Nah, kemudian kita cek bagian mesinnya. Ini dicek baterai menggunakan testernya Midrotonic. Sekalian itu pengecekan posisi baterai dan sebagainya ya. Nah, ini teknisinya sedang meriset pakai alat, jadi sedang menyesuaikan penggunaan alatnya ya. Nah, ini plus minusnya, ini memakai alat Midrotonic kalau nggak salah. Nah, ini lagi disetting dulu pengaturannya sesuai spesifikasi baterainya ya. Nah, ini kita bisa cek, ini harus start engine. Nah, ini lagi pengecekan baterai. Nah, ini crank result normal 11, sekian volt. Jadi ini kondisi baterai oke. Pada saat starter 11 volt lebih. Standarnya kalau di bawah 9 volt berarti itu udah baterai udah drop. Kalau untuk 1000 pasti baterainya masih bagus ya. Sekalian kita juga cek sambil dinyalakan itu ada bunyi abnormal enggak di daerah sekitar mesin. Itu kondisinya ini oke ya, tidak ada bunyi abnormal. Berarti idler mesin dan juga idler bearing kayak alternator dan sebagainya bagus. Nah, ini hasil pengecekan dari baterainya. Baterai test itu good baterai ya. Kemudian starter test normal 11 lebih volt. Kemudian charging testnya 13,7 volt itu oke. Kalau di bawah 13 biasanya pengisian low atau lemah, itu harus si alternatornya dicek. Nah, ini untuk cek bagian mesin ya.
kita cek semuanya. Nah, teknisinya mengecek air washernya kurang atau tidak, kemudian juga cek air radiator. Ini cek air radiator, ini harus sesuai dengan level fluidanya atau level, ini ada posisi E, MC atau F. Nah, ini harus pada posisi F atau full. Nah, ini juga cek oli mesin. Ini oli mesin, kualitas dan quantity oke. Kemudian air washernya ditambah ya jika kurang. Ini menggunakan air biasa saja. Kemudian ini untuk coolant radiator karena kurang sedikit, ini ditambah menggunakan coolant ya. Ini coolant radiator, ini ditambah sampai posisi full. Ini di bagian reservoir radiator itu ada indikator untuk pengisiannya ya. Itu harus pada posisi full atau F, itu ada tulisan F-nya. Teman-teman bisa cek kalau ini udah full ya, udah di posisi F, berarti air di reservoir radiator sudah penuh atau udah oke. Nah, kemudian sambil ini kita cek juga kap radiator ini dalam kondisi tertutup rapat. Kemudian cek selang-selang radiator, kemudian cek motor fan, soket-soket dan sebagainya, kipas, dan juga kita cek bagian radiator ada kebocoran atau tidak pada bagian sisi dan sebagainya. Kemudian cek pada bagian mesin itu ada kebocoran atau tidak, baik kebocoran oli ataupun kebocoran air radiator. Kita cek ini di bagian termostat atau bawah, kemudian cek di bagian water pump untuk, nah ini keseluruhan cek bagian sistem pendinginan. Dan juga ini dicek bagian fan belt terpasang dengan baik sesuai jalurnya. Kemudian dicek juga ini kebocoran samping ya, ada kebocoran oli atau air dan sebagainya. Nah, ini juga di bagian transmisinya kita cek kebocorannya, ada oli yang netes atau misalkan ada kebocoran atau tidak. Nah, kemudian ini dicek saringan udara pada posisi intake manifold ya. Nah, ini dibuka, si saringan udaranya ini masih bersih, tapi kita nanti akan bersihkan, kemudian nanti kita akan pasang lagi. Nah, juga cek pada fuse, ini kondisi fuse yang ada di junction block sebelah kiri ya, ini terpasang dengan baik atau tidak, kita cek. Nah, ini juga kita cek baterai, terminal negatif baterai, positif baterai, kemudian kita juga cek tutup baterai, kemudian kita cek juga air akinya ya, penuh atau tidak. Kita buka si tutupnya, kemudian kita cek, dan juga kita goyang sedikit. Ini ada tulisannya, ada posisi upper atau lower untuk air akinya. Kita cek fuse di bagian junction block itu terpasang dengan rapi dan baik dan ditempatkan dengan sesuai ininya ya, tempatnya. Oke. Kemudian kita cek juga bagian mesin, soket-soket di bagian koil, kemudian baut-bautnya juga. Nah, ini terpasang dengan baik. Kemudian kita juga cek, ternyata dicek juga master rem ya. Kemudian minyak remnya juga ini pada posisi full, dan juga kualitasnya oke, kuantitas oke. Kemudian periksa selang-selang vakum, selang vakum ke intake manifold ataupun ke mesin dan juga ke master rem. Nah, ini juga dicek soket-soket yang ada di transmisi ataupun di mesin. Nah, ini pengecekan. Oh, ini kita rapihkan dulu ya si bagian junction block untuk fuse. Nah, kita juga rapihkan untuk pasang
air cleaner, ini diklik kembali atau dikunci kembali untuk air cleanernya. Oke, ini baut-baut intake manifold terpasang dengan baik. Ini pengecekan mesin sudah semuanya ya. Kemudian kita juga cek bagian shock breaker ada kebocoran atau tidak. Kemudian cek di piringan takutnya tergores atau ada karat dan sebagainya. Kemudian kita juga cek bagian kanvas rem. Kemudian cek kelistrikan lampu-lampu ya. Ini bagian lampu sen, lampu dekat, lampu jauh, fog lamp dan sebagainya. Kemudian juga ini cek lampu-lampu bagian belakang nyala semua, oke. Nah, ini lampu sen, lampu mundur, lampu rem juga ya. Nah, ini kiri kanan kita cek. Nah, ini untuk cek interior atau cek dashboard. Ini semua fungsi atau fitur berfungsi dengan baik atau tidak. Cek juga ini si audionya kita coba. Nah, ini si kamera baik posisi D atau R ini berfungsi dengan baik. Nah, ini si sensornya juga berfungsi dengan baik ya. Oke, kita coba nyalakan ya mesinnya. Nah, ini tinggal di start aja. Nah, ini display dari pelos ya. Nah, ini ketika di start tidak ada bunyi atau malfungsi. Kemudian kita cek ini indikator mesin juga tidak nyala ya, berarti oke. Nah, ini untuk pengecekan wiper oke. Kemudian juga pengecekan switch sen oke. Kemudian ini untuk pengecekan display di odometer berfungsi dengan baik ya. Ini kayak kursor lah. Kemudian ini juga pengecekan trip, ini berjalan dengan oke atau baik. Tripnya juga dicek. Kemudian display, ini kita lihat pesannya, oh ini tidak ada. Kemudian juga cek pengaturan, oke, tidak ada pesan malfungsi. Ini klaksonnya juga berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita cek power window depan dan juga belakang, ini oke. Ataupun open close otomatis power window-nya. Nah, ini untuk pengecekan interior, lampu interior dalam atau kabin. Nah, ini untuk monitor bagian belakang. Nah, ini untuk radio bagian depan atau monitor layar audio bagian depan. Nah, ini cek juga audionya berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian cek panel AC ya. Ini panel AC-nya sudah menggunakan digital. Nah, ini panel AC-nya udah menggunakan digital. Kita cek pengaturan angin, pengaturan suhu dan sebagainya. Anginnya keluar atau tidak, atau AC-nya keluar. Nah, ini pengaturan suhu dingin atau tidak. Kemudian juga cek ini untuk EPB, electric parking brake, itu berfungsi atau tidak. Nah, ini bisa mati dan juga nyala ya, berarti EPB-nya berfungsi dengan baik. Nah, ini dicek juga untuk sonar sensor. Nah, ini kamera berfungsi dengan baik. Untuk sekeliling itu sudah nyala semua ya, baik pada posisi D maupun pada posisi R itu nyala ya untuk kamera ya. Intinya servis berkala 1000 km adalah cek semua fungsi sistem yang ada di mobil dan cek understyle semua bagian mobil. Dan juga ini termasuk dicek fungsi komputer yang tidak kami videokan ya. Jadi komputernya juga dicek. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika kalian merasa terbantu oleh video ini, dan kami pun siap berkarya kembali.